eh, melakukan sebuah penelitian. Baik, mungkin kalian sudah diberi apa ya, penjelasan di setengah semester sebelumnya tentang apa itu metode penelitian. Jadi, ketika kita berbicara tentang metode penelitian, maka ini sebenarnya adalah cara untuk memperoleh data. Kan kalian kemarin sudah paham ya apa yang ingin diteliti, topiknya apa, research questionsnya apa, kemudian teori yang harus dipakai apa. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan di lapangan? Begitu. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah kalian akan ada yang misalnya mengambil data di sekolah dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kalian akan mengambil data, pastikan terlebih dahulu bahwa metode penelitiannya itu sudah clear. Karena metode ini adalah langkah cara yang akan menentukan apakah penelitianmu itu akan sukses atau tidak. Kalau tadi, kalau misalnya kemarin saya membuat analogi orang mau masak nasi goreng dengan mau masak mie rebus itu berarti alatnya berbeda ya. Kalau nasi goreng berarti menggunakan kuali, sedangkan mie rebus menggunakan panci. Nah, itu berarti saya analogikan sebagai apa namanya literatur review. Nah, sekarang metode penelitian itu caranya bagaimana untuk memasak nasi goreng ini. Kalau nasi goreng kan berarti digoreng. Berarti kita harus sering-sering menongseng, misalnya seperti itu. Menggunakan apa namanya sutil begitu ya, diaduk-aduk. Nah, itu namanya metode. Jadi kalau kita tujuannya adalah membuat sate, maka metode supaya menjadi sate adalah dibakar, ya kan, digarang. Nah, akan berbeda dengan ketika tujuan kita adalah mau memasak nasi goreng, maka dia tidak dibakar, tapi dia akan digoreng menggunakan wajan begitu. Jadi dia harus nyambung. Kalau kita masak mie rebus dan caranya itu ya sudah direbus, dibiarkan sampai mendidih, kamu tutup pancinya, kamu biarkan, kamu tidak aduk-aduk terus. Karena kalau kamu aduk-aduk terus, mie-nya akan menjadi hancur, tidak sesuai. Nah, itu adalah metode penelitian. Bagaimana ketika kita memiliki rumusan masalah, kita memiliki research questions, lalu cara supaya kita mendapatkan datanya seperti apa? Harus diapakan. Nah, ini yang kita pelajari dalam metode penelitian. Jadi, metode penelitian itu harus fix terlebih dahulu, baru kalian bisa ke lapangan. Saran saya, teman-teman, ketika kalian melakukan penelitian atau misalnya sedang mau skripsi, jangan terlalu terburu-buru. Pastikan sekali literatur reviewnya sudah oke. Pastikan sekali metode penelitiannya sudah oke, baru kalian kemudian terjun ke lapangan untuk mengambil data. Kalau kamu terburu-buru, pengen cepat lulus, pengen cepat-cepat mengambil data, tetapi ternyata metode penelitianmu belum mantap, maka biasanya yang terjadi adalah kamu akan kembali lagi, kemudian apa? Merapikan kembali atau wah ternyata tidak cocok, kok salah ya memasak nasi goreng dengan misalnya tidak sering diaduk, maka gosong bagian bawahnya, misalnya seperti itu. Jadi kamu harus pastikan terlebih dahulu bahwa metode yang akan kamu pakai itu juga sesuai. eh Seperti biasa, teman-teman, jika kalian ada pertanyaan, boleh diketik saja, nanti akan saya jawab. Tujuan dari penyusunan metode penelitian itu sendiri adalah untuk menjelaskan cara penelitian itu dilaksanakan. Jadi caranya itu seperti apa? Bagaimana kamu akan mengambil data, siapa yang akan diambil datanya. Bahkan teman-teman kalau di beberapa negara, seperti di negara barat, itu nanti ada yang namanya research ethics. Jadi setelah
metodenya sudah fix, sudah disetujui, kamu belum bisa mengambil data, tapi harus membuat etika penelitian terlebih dahulu. Etika penelitian itu untuk menjamin apakah penelitianmu itu nanti akan misalnya membahayakan peserta penelitian, apakah akan membuat mereka menjadi capek, membuat stres misalnya begitu. Itu harus dijelaskan terlebih dahulu sampai semuanya clear baru kamu diperbolehkan mengambil data di lapangan. Kemudian menjamin validitas. Jadi apakah penelitianmu itu nanti akan valid? Misalnya ada beberapa orang yang melakukan penelitian tentang kerokan. Kamu mungkin pernah dengar. Kerokan mengerok itu menjadi sebuah penelitian. Nah, bagaimana konsep mengerok kok bisa menjadi sebuah eh, data saintifik yang hasilnya itu valid? Nah, itu ada di metode penelitian. Kemudian menunjukkan kesesuaian antara tujuan, pertanyaan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Ini sama tadi ya, seperti kita mau memasak. Kalau tujuan kamu adalah ingin makan sate, maka kamu harus menggunakan alat berupa alat apa ya, misalnya grill, panggang, atau alat apa namanya, bakarnya itu. Kemudian caranya adalah dipanggang, dikipas misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kesesuaian antara tujuan, pertanyaan penelitian, dan tekniknya seperti apa. Kemudian memberikan panduan pelaksanaan penelitian secara sistematis. Jadi kita mengambil data itu harus sistematis, harus urut, harus sesuai. Dan setiap langkah yang kita ambil pada metode penelitian itu harus apa ya? Harus logis. Kenapa? Selalu ada kenapa-kenapa. Dan ini pun bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Jadi misalnya ketika kalian menulis atau apa ya, mengambil atau sedang melakukan atau kalian sedang mencoba untuk membuat sebuah penelitian, selalu coba tanyakan kenapa ya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, pertanyaan kenapa itu kemudian kalian bisa apa namanya, eh, buat sebagai bahan tulisan. Jadi misalnya, kenapa kok penelitiannya yang diteliti adalah 15 siswa? Kenapa siswanya hanya di sini? Nah, itu hal-hal seperti itu, kenapa-kenapa seperti itu bisa diterangkan pada metode penelitian. Oke, dalam metode penelitian itu nanti yang harus kalian lakukan adalah bisa pendekatan dan desainnya seperti apa, lokasi dan waktu penelitian, subjeknya itu siapa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, instrumen penelitiannya apa, teknik analisis harus juga disesuaikan atau harus disampaikan di sini, kemudian keabsahan datanya seperti apa. Lalu pertimbangan etik penelitian. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Oke, kita akan memulai dari pendekatan dan desain penelitian. Kalau teman-teman masih ingat, kemarin judul penelitian saya adalah saya akan melakukan penelitian penerjemahan kosakata budaya dalam artikel jurnal ilmiah. Dan yang ingin saya analisis atau yang ingin saya cari adalah apa saja strategi yang digunakan untuk menerjemahkan kosakata. Strateginya apa saja sih? Oke, lalu kalau kalian masih ingat teori yang saya gunakan, pertama-tama saya akan mengklasifikasikan terlebih dahulu kosakata budaya. Jadi yang disebut kosakata budaya itu apa saja, konsep apa saja. Saya cari, kemudian setelah itu saya akan menggunakan teori strategi penerjemahan yang disampaikan oleh Venuti dan juga oleh Tori. Nah, jadi ada dari sini sudah nyambung. Oke. Lalu kemudian pendekatan dan desain penelitiannya seperti apa? Oh, saya akan menggunakan penelitian kualitatif. Kenapa? Kenapa? Jadi selalu ada alasan kenapa di dalam metode penelitian. Sekali lagi, setiap langkah yang kalian ambil itu harus ada alasan kenapa. Dan kenapanya itu akan kamu tuliskan dalam sub metode penelitian tersebut.
Lalu kita akan sampaikan, oke, kenapa kualitatif? Karena satu, datanya berupa teks. Kemudian kedua, peneliti merupakan instrumen utama. Jadi saya sendiri yang merupakan instrumen misalnya. Kemudian sesuai dengan tujuan penelitian saya. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa saja strategi yang digunakan. Berarti kita tidak perlu kuantitatif begitu. Nah, dari sini maka nyambung. Oke, ada kualitatif, ada kuantitatif. Karena saya mau menganalisis apa saja strategi yang digunakan untuk menerjemahkan kosakata budaya dalam artikel jurnal ilmiah, maka saya hanya perlu misalnya kualitatif. Nah, itu disebut dengan pendekatan dan desain. Jadi harus nyambung antara dari atas mau dicari apa, research questions-nya apa, strateginya apa, lalu kemudian pendekatan dan desainnya seperti apa. Lalu, lokasi dan waktu penelitian. Eh, Kalau dalam penelitian saya, karena saya mengambilnya melalui apa namanya menganalisis melalui data berupa teks ilmiah yang bisa saya unduh pada website jurnal-jurnal ilmiah, maka saya tidak memerlukan lokasi dan waktu penelitian. Mungkin nanti teman-teman ada yang lokasinya di apa ya, misalnya di dusun mana. Mungkin ada dari kalian yang akan melakukan apa penelitian linguistik antropologi. Lah, mungkin kamu perlu membahas lokasinya ada di mana. Kemudian waktu penelitiannya itu kapan. Antara waktu penelitian ini juga harus disesuaikan dengan tujuan yang kamu ingin teliti. Misalnya, kalian akan meneliti apa ya? Hmm, Bagaimana siswa di pedesaan berinteraksi dengan teman-temannya? Apakah menggunakan bahasa Inggris atau tidak? Atau kosakata yang mereka sering pakai seperti apa sih? Bahasa yang mereka gunakan seperti apa sih? Apakah ada campur kode atau apakah hanya bahasa Indonesia saja atau mereka sering campur-campur dengan bahasa Inggris? Nah, mungkin penelitian semacam itu berarti waktu penelitiannya harus rigid. Misalnya, kamu akan meneliti dari periode kapan sampai kapan. Kemudian lokasinya di mana supaya bisa melihat. Jadi harus ada alasannya di situ. Oh, karena saya ingin melihat interaksi siswa dengan teman-temannya, berarti lokasinya di sekolah. Kemudian waktunya itu pada jam istirahat. Kenapa pada jam istirahat? Karena lebih banyak siswa itu berkomunikasi pada saat istirahat. Kemudian berapa kali kamu akan mengobservasi begitu. Nah, itu juga perlu disampaikan. Kenapa 5 kali? Apakah 5 kali itu sudah cukup atau tidak? Nah, itu juga harus disampaikan. Kalau misalnya kita menggunakan alasan oke 5 kali karena bla 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 bla, itu pun harus menggunakan data atau menggunakan teori. Jadi teman-teman balik lagi nih ke eh, apa namanya literatur review. Kenapa ya dicari lagi literatur reviewnya? Kenapa kok harus 5 kali? Kenapa kok harus misalnya beberapa kali? Nah itu dengan menggunakan literatur review. Jadi harus selalu ada alasan di balik atau alasan yang membuat kita melakukan hal tersebut. Itu perlu disampaikan dalam metode penelitian. Lalu instrumen penelitiannya apa? Kalau dalam penelitian saya, karena saya akan meneliti strategi penerjemahannya seperti apa, maka subjek atau partisipan saya adalah teks bahasa Inggris yang diterbitkan di Scopus atau WOS, ditulis oleh penulis Indonesia dan diterjemahkan oleh penerjemah profesional. Nah, jadi ini yang akan saya cari teksnya. Jadi kalau misalnya ada teks bahasa Inggris,
tapi tidak diterbitkan di Scopus atau WES, maka saya tidak akan menggunakan teks tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kamu mau melakukan penelitian, kamu harus membuat inclusion and exclusion kriteria. Inclusions and exclusion kriteria itu nanti akan membatasi penelitianmu. Jadi karena saya hanya membatasi, oke, saya mau menganalisis strategi terjemahan itu adalah dari artikel yang sudah diterjemahkan. Maka syaratnya apa? Apakah semua artikel? Wah, kalau semua artikel ada banyak sekali dan saya tidak mungkin membaca semuanya. Maka yang saya lakukan adalah saya batasi. Saya batasi hanya teks bahasa Inggris yang diterbitkan di Scopus dan WOS. Kenapa di Scopus dan WOS? Karena di kedua indexing ini, Scopus dan WOS itu, orang lebih sering menggunakan jasa penerjemah. Karena ini adalah dua jurnal sistem indexing jurnal yang mewajibkan berbahasa Inggris. Dan kadang orang ketika tidak percaya diri dengan bahasa Inggrisnya, maka mereka akan meminta bantuan penerjemah. Jadi akhirnya saya merasa oke, saya akan memfokuskan penelitian saya pada Scopus dan WOS. Begitu. Kemudian ditulis oleh penulis Indonesia. Kenapa harus ditulis oleh penulis Indonesia? Karena saya ingin melihat perspektif bagaimana orang Indonesia ketika menulis dalam bahasa Indonesia. Dan ini juga karena kebanyakan penulis Indonesia itu kemudian mereka akan meminta tolong kepada penerjemah. Beda dengan misalnya penulis bahasa Inggris ya, atau bule begitu ya mudahnya. Ketika mereka menulis tentang fenomena Indonesia, mereka mungkin akan langsung menulis ke dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada penerjemah di situ. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti tidak saya pakai. Kemudian diterjemahkan oleh penerjemah profesional. Nah, kalau ada paper sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterbitkan di Scopus dan WOS, ditulis oleh orang Indonesia, tapi dia langsung menulis ke bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya bagus. Oh, berarti paper tersebut tidak bisa saya gunakan. Nah, ini disebut dengan inclusion kriteria. Inclusion kriteria itu juga fungsinya akan membatasi uh, subjek penelitian kita menjadi tidak terlalu luas, tidak terlalu apa ya, umum, tapi sangat-sangat spesifik. Sangat-sangat spesifik. Jadi saya hanya akan mencari artikel yang begini, begini, begini. Satu, berbahasa Inggris. Dua, diterbitkan di Scopus dan WOS. Tiga, ditulis oleh penulis Indonesia. Empat, diterjemahkan oleh penerjemah. Jadi kalau ada artikel yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut, maka atau salah satu dari keempat syarat tersebut, maka saya tidak akan menggunakan artikel tersebut sebagai bahan dari penelitian saya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kamu akan meneliti apa ya, bagaimana apa orang menggunakan bahasa atau bagaimana dialek pada masyarakat. Katakanlah masyarakat Banyumas. Nah, yang mau kamu teliti siapa? Apakah semua orang Banyumas? Kan tidak mungkin. Jadi kamu harus membuat inclusion kriteria. Yang kamu akan libatkan misalnya adalah orang-orang yang umurnya berapa, pendidikannya seperti apa, kemudian apakah dia sering bermobilisasi, apakah dia sering eh, apa namanya bepergian keluar kota atau bagaimana. Nah, itu perlu kamu lakukan. Karena dengan membuat inclusion kriteria juga, kamu akan mendapatkan subjek atau partisipan penelitian yang paling baik. Begitu. Oke, saya akan membuat sebuah apa ya namanya sejenis skenario. Saya mau meminta tolong kepada teman-teman. Kalau saya akan membuat sebuah penelitian seperti ini, meneliti
Listening skill. Saya akan membuat sebuah penelitian yang tujuannya adalah meneliti kemampuan listening skill mahasiswa atau mungkin writing, menulis, academic writing mahasiswa. Nah, kira-kira coba dong saya minta tolong, menurut kalian inclusion kriteria yang harus saya buat itu kira-kira yang seperti apa mahasiswanya? Ada gambaran kah? Penelitian meneliti kemampuan academic writing skill atau kemampuan menulis akademik begitu ya. Oke, kira-kira saya harus mencari mahasiswa yang seperti apa? Kalian boleh ketikkan jawabannya di kolom chat. Saya tunggu. Meneliti kemampuan menulis akademik mahasiswa. Apakah semua mahasiswa di UMS harus saya teliti, harus saya libatkan dalam penelitian saya, atau bagaimana menurut kalian? Ada masukan? Saya minta tolong. Kira-kira mahasiswa yang seperti apa ya yang bisa saya ikut sertakan dalam penelitian saya? Penelitian kemampuan menulis akademik mahasiswa. Yes, kira-kira mahasiswanya yang seperti apa? Apakah semua satu kampus saya libatkan? Apakah semua dari semester 1 sampai semester 8 saya libatkan? Atau ya senemunya sajalah, siapa saja yang mau ikut? Atau ya, kebetulan ini saya sedang mengajar di semester 2, ya udah deh, biar lebih mudah semester 2 saja yang diikutkan. Atau bagaimana menurut kalian? Jadi saya mau melihat kemampuan menulis akademik mahasiswa itu seperti apa. Ada gambaran, teman-teman? Oke, ini ada Oke, jawaban dari Ayu yang cocok adalah mahasiswa yang masih berada di semester awal. Oke, tetapi banyak hal, alright. Oke, mengetahui banyak hal tentang, oke, boleh mahasiswa awal, bisa. Ada lagi teman-teman, mahasiswa semester awal mungkin kita boleh bilang 1 sampai 3 lah ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Oke, terima kasih Ayu atas jawabannya Abel. Oke, misalnya berada pada semester tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Oke, sesuaikan kebutuhan. Betul, penelitian. Misalnya, oke, semester 2 sampai 6. Good, good. Terima kasih Abel. Teman-teman yang lain ada lagi kah? Silakan. Kira-kira seperti apa ya? Saya ingin meneliti kemampuan menulis akademik mahasiswa, apakah membaik atau tidak. Nah, berarti siapa ya yang mau saya libatkan ya dalam penelitian ini? Oke, mahasiswa semester awal mungkin 1 sampai 3 bisa, atau seperti jawaban Abel sesuai kebutuhan saja. Saya mau menelitinya apa. Nah, itu juga sangat mungkin sekali. Jadi betul sekali teman-teman, ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, maka siapa ya yang mau diteliti ya? Itu bukan random cara mencarinya, tapi kamu harus punya alasan terlebih dahulu kenapa kamu menggunakan atau kamu melibatkan mereka.
Misalnya, oke, karena saya ingin melihat apakah kemampuan mereka itu apa ya namanya, misalnya dari SMA kemudian masuk kuliah, apakah ada kemajuan atau tidak? Karena dua transisi yang sangat berbeda, anak SMA dengan masuk kuliah. Dimana kalau SMA belajar bahasa Inggrisnya secara umum, sedangkan sudah kuliah itu bahasa Inggrisnya secara misalnya lebih spesifik begitu. Itu sangat mungkin sekali kalau misalnya saya melibatkan mahasiswa semester awal untuk mengikuti penelitian saya. Atau bisa juga sesuai kebutuhan misalnya karena saya ingin melihat jadi selama mereka kuliah itu dari semester 2 sampai sudah mau lulus ada perubahan tidak. Nah, itu bisa juga kita lihat dari misalnya student semester eh, apa ya katakanlah semester 6 begitu. Nah, nanti semester 6 dilihat berarti kan dia sudah belajar katakanlah jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Dia sudah belajar bahasa Inggris selama 6 semester, lalu kita lihat selama 6 semester itu berarti apakah pembelajaran kita apa namanya sudah sesuai atau belum. Sudah mampu untuk membantu si mahasiswa untuk mengembangkan dan memperbaiki bahasa Inggrisnya atau belum. Itu juga sangat mungkin sekali lakukan. Oke, bersedia mengikuti tes atau wawancara? Ya, itu juga sangat bisa sekali, Anissa. Misalnya, biasanya dalam penelitian itu akan ada serangkaian dan itu mungkin kalau misalnya dalam penelitian saya itu nanti selain ada tes, mahasiswanya harus diminta untuk menulis karena dari tulisan itu nanti akan saya teliti dan nanti setelah itu saya akan wawancarai begitu. Nah, mereka memang harus mau apa namanya bersedia secara sukarela mengikuti seluruh rangkaian penelitian tersebut. Jika si mahasiswa tersebut tidak berkenan mengikuti serangkaian tes tersebut, berarti kamu tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti penelitian kita. Pernah menulis karya ilmiah, makalah, atau artikel? Ya, bisa juga. Oke. Sering membuat karya tulis, oke, ya, untuk melihat apakah mereka sudah bisa apa namanya melakukan penelitian atau tidak. Itu sangat mungkin sekali, teman-teman. Jadi memang sebenarnya siapapun yang akan kita ajak sebagai partisipan dalam penelitian kita itu adalah mereka-mereka yang sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Saya jadi ingat di sini itu apa ya? Di sini ya, di kampus saya itu kan ada banyak orang yang sedang melakukan penelitian. Kemudian biasanya mereka butuh partisipan. Lalu mereka akan membuat selebaran dan selebaran itu biasanya ditempel di mana-mana gitu ya. Ada juga yang sampai ditempel di belakang pintu toilet. Jadi pas kita ke toilet kita bisa membaca dibutuhkan partisipan untuk peneliti ini. Dan biasanya akan ada voucher begitu. Jadi voucher katakanlah berapa $30, $25 begitu sehingga mereka mendapatkan apa namanya partisipan. Itu sangat sering sekali. Eh, Bahkan ada beberapa teman itu yang mereka itu memburu sebagai partisipan penelitian karena sekali partisipan dia akan dapat katakanlah $80 begitu. $80 itu setara dengan ya kita bisa bisa buat beli bahan makanan selama 2 minggu lah begitu. Ada misalnya ada lagi mahasiswa dari apa namanya teknik pangan, lalu mereka akan membuat satu variasi makanan baru, apakah konsumen bakalan suka atau tidak ya. Nah, itu kan harus diuji cobakan dulu kan. Nah, kadang mereka akan membuat selebaran dibutuhkan research participant yang syaratnya adalah mereka karena ini sedang membuat misalnya jenis makanan baru dari teh gitu, variasi teh. Nah, itu harus ada yang sering makan teh, yang sering minum teh, yang suka ngeteh seperti itu. Akhirnya nanti
diundang, terus dia akan diminta untuk mencicipi beberapa minuman yang dibuat oleh si peneliti ini. Kira-kira mana yang kamu suka dari beberapa variasi minuman yang saya buat? Itu ada juga loh yang seperti itu. Terus kita dapat voucher 80 $80. Jadi itu sama seperti yang disampaikan jawabannya oleh Putri dan juga Abel. Jadi yang mereka yang suka makan apa, yang suka minum apa, begitu, lalu mereka bisa mengikuti penelitian tersebut. Ya, jadi itu sangat memungkinkan sekali kita melihat partisipannya seperti apa. Betul. Oke. Kemudian nah sekarang kamu sudah tahu siapa yang akan kamu libatkan dalam penelitianmu. Saya sudah yakin bahwa oke, karena saya mau meneliti kosakata bahasa Indonesia yang diterjemahkan atau kosakata budaya Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya berarti apa namanya? Saya harus mencari di jurnal-jurnal yang banyak ditulis oleh orang Indonesia dan juga dia diterjemahkan oleh penerjemah. Nah, yang paling sering akan saya temui itu adalah jurnal-jurnal yang mereka itu diterbitkan di Scopus dan WOS, misalnya seperti itu. Jadi Scopus, WOS itu adalah jurnal indexing. eh Apa sih namanya? Jurnal indexing itu jadi kamu punya tulisan dianggap bagus ketika tulisanmu itu bisa terbit di jurnal yang ada Scopusnya. Kalau misalnya jurnalnya itu belum ada Scopus atau WOS-nya itu tulisanmu dianggap kurang bagus, misalnya begitu. Nah, karena orang kan berbondong-bondong nih ingin ke jurnal Scopus, jurnal WOS, dan karena berbahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisnya harus bahasa Inggris yang betulan bagus, yang tidak sekedar dengan menggunakan misalnya Google Translate atau ChatGPT. Nah, akhirnya kan mereka butuh bantuan seorang penerjemah. Nah, kenapa kemudian dari situ, dari serangkaian alasan tersebut, saya merasa yakin, saya harus mencari jurnalnya di sini. Jurnalnya harus yang seperti ini. Nah, itu disebut dengan apa namanya tadi? Ini bukan instrumen penelitian ya, harusnya adalah eh, subjek partisipan. Oke, alright. Subjek atau partisipan penelitian. Oke, kemudian teman-teman, eh, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu, ya sebelum teknik pengumpulan data, mungkin saya sampaikan tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan saya pakai itu apa? Instrumennya itu adalah hmm, ya, peneliti saya sendiri. Dengan kemudian saya juga menggunakan lembar analisis data. Lembar analisis data itu misalnya begini. Ini contohnya. Jadi kan saya mau menganalisis tentang apa namanya jenis-jenis kosakata budaya. Nah, berarti nanti bagaimana ya kalau misalnya sudah menemukan kosakata budaya, lalu kosakata budaya ini diapakan? Nah, saya perlu satu alat, instrumen yang akan saya gunakan untuk menginventaris semuanya itu. Nah, saya bisa menggunakan ini. Misalnya saya akan membuat satu lembar analisis data seperti ini. Kemudian saya buat kode. Kode itu supaya mempermudah kita untuk melihat si data kembali. Kemudian field bidangnya apa, kemudian sumber teks, apa namanya, dalam saya ya, bahasa Indonesianya apa, lalu di sini ini saya mempermudah bahasa Indonesia, kemudian sebelah sini bahasa Inggrisnya apa. Nah, begini.
Nanti kamu bisa juga membuat apa namanya lembar analisis sesuai dengan kebutuhan dalam penelitianmu seperti apa. Lalu saya buat, oh ini ada beberapa jenis-jenis kosakata budaya, kemudian strategi penerjemahannya seperti apa. Kemudian kalau pada saat kita menganalisis ada sesuatu yang menarik, maka saya tuliskan di situ, misalnya seperti itu. Kenapa datanya seperti itu dan sebagainya. Nah, ini bisa kita pakai. Kalau kalian mau ke lapangan, akan menganalisis bagaimana penggunaan apa ya, misalnya kosakata bercanda, candaan, atau ya social linguistik mungkin bisa kita bahas tentang bahasa bahasa umpatan anak muda zaman sekarang itu seperti apa. Nah, ketika kamu menganalisis, maka kamu perlu misalnya ada lembar analisis data. Nah, lembar analisis data ini kita akan pakai untuk misalnya menginventaris data yang kita temukan di lapangan. Jadi ketika sudah menemukan ada apa saja sih contoh-contoh dari kosakata umpatan tersebut, kemudian kita inventaris di dalam tabel seperti ini. Ini bisa juga dipakai oleh teman-teman semua. Apakah harus manual seperti ini? Tidak juga sih. Bisa juga dengan misalnya kalian menggunakan spreadsheet atau apa namanya Excel begitu, itu juga sangat mungkin untuk dikerjakan. Oke, lalu kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya sekarang? Saya sudah tahu saya akan menganalisis teksnya di sini, lalu bagaimana mengumpulkan datanya. Nah, saya akan menuliskan teknik pengumpulan datanya. Satu, saya mereview artikel online. Kemudian dua, saya baca dulu nih artikelnya secara online. Ada kosakatanya tidak ya? Ada kosakata budayanya atau tidak ya? Nah, jika ada, maka saya akan mengunduh jurnal tersebut. Saya unduh. Oke, sudah diunduh. Kemudian, kan itu berarti bahasa Inggrisnya ya. Karena kalau jurnal itu dia dalam satu bahasa. Kecuali abstrak, mungkin abstrak ada yang dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu sudah saya unduh jurnalnya, saya akan menghubungi penulis untuk meminta versi bahasa Indonesianya. Nah, karena saya akan menganalisis penerjemahan bagaimana bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka saya butuh versi bahasa Indonesianya juga. Nah, versi bahasa Indonesianya itu kan tidak ada secara online. Maka dari itu, saya perlu menghubungi penulis, meminta bahasa Indonesianya yang belum diterjemahkan, misalnya begitu. Nah, ini merupakan teknik pengumpulan data. Jadi, di teknik pengumpulan data kita ceritakan langkah-langkahnya apa saja untuk bisa mendapatkan data-data yang kita perlukan. Oke, setelah kita mendapatkan data, selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data itu bagaimana data yang sudah kita peroleh itu akan kita analisis. Nah, tadi kan saya sudah mendapatkan versi bahasa Indonesianya dari versi dan juga versi bahasa Inggrisnya. Lalu yang saya lakukan selanjutnya adalah identifikasi jenis-jenis kosakata budaya. Oke, kemudian identifikasi strategi penerjemahan yang digunakan, interpretasi hasil seperti apa. Saya akan memperlihatkan langkah-langkahnya kepada teman-teman. Meskipun langkah ini akan apa ya, tidak semuanya menggunakan langkah seperti ini. Jadi dalam sebuah penelitian itu langkah apa namanya pengumpulan data itu mungkin bisa berbeda antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Jadi, saya karena akan meneliti bagaimana kosakata budaya dalam artikel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka cara saya mengambil data itu adalah saya pertama mereview artikel secara online terlebih dahulu. Oke, kita akan mereview artikel secara online. Jadi yang saya lakukan,
Pertama, misalnya eh, saya membuka Google Scholar terlebih dahulu, lalu saya akan eh, batik. Eh, Karena saya tahu bahwa salah satu jenis kosakata budaya itu berkaitan dengan pakaian misalnya. Lalu coba saya cari kata batik. Oh, di sini ada penelitiannya ini. Coba kita lihat. Lalu saya buka. Oke. Saya bisa membaca dari judulnya. Oh, batik, a beautiful cultural heritage. Kata batik ini kok kenapa ya tidak diterjemahkan? Apakah tidak ada bahasa Inggrisnya kah atau bagaimana? Nah, dari judul saja mungkin sudah menggelitik buat saya. Ketika saya melihat, oke, saya mau mencari bagaimana kosakata khas Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Atau misalnya lagi saya mencari bagaimana ya dengan konsep wayang atau konsep wayang. Oke, wayang, ludruk. Oh, wayang itu tidak diterjemahkan. Em, Kenapa ya? Kenapa wayang tidak diterjemahkan? Dan itu kemudian akan saya cari. Lalu misalnya ini nih, batik tadi sudah. Oke. Kemudian ini ditulis oleh orang Indonesia. Kemudian saya lihat, oh dia Sinta, tadi penelitian saya itu syaratnya harus Scopus. Nah saya cari, oh dia Sinta 2, berarti ini tidak boleh saya pakai untuk penelitian saya. Saya harus cari lagi yang Scopus, misalnya begitu. Oh kenapa? Kalau begitu kita langsung cari di Scopusnya misalnya. Lalu saya cari, hmm, ada tidak ya kalau saya mencari kata batik di sini? Oke, coba. Oke, kita sign in. Sudah. Saya cari, misalnya ada kata batik begitu. Karena saya mau harus syaratnya artikelnya ada di Scopus, maka saya carinya di Scopus. Oh, ini nih tradisional batik water treatment. Oke, what about this one? Bagaimana kita coba lihat? Oh, dia yang menulis sepertinya kalau dari namanya ya, ini adalah orang Indonesia. Oke, kita akan gunakan ini. Nah, tradisional batik. Oh, semua kata batik itu tidak diterjemahkan. Apakah artinya orang Barat itu paham kosakata batik? Nah, ini ini unik nih, menarik juga ya. Nah, setelah itu saya download artikelnya, saya baca kembali apakah banyak kosakata perbatikan di sini. Oke, selain batik ada apa lagi saya lihat. Setelah itu kan saya download nih bahasa Inggrisnya. Saya download, lalu saya cari bahasa Indonesianya itu tidak ada di internet karena pasti yang diupload itu hanya versi bahasa Inggrisnya saja. Saya tidak tahu apakah ini artikel sudah diterjemahkan atau tidak, atau jangan-jangan oleh para penulisnya ini langsung apa namanya terjemahkan atau ditulis ke dalam bahasa Inggris. Kalau saya lihat Hideki Kuramitz itu kok sepertinya bukan orang Indonesia ya, misalnya seperti itu. Nah, maka saya akan, tapi nama-nama lain ada nama-nama Indonesia. Mungkin saya akan tetap menanyakan. Nah, setelah itu saya akan mengirim email bertanya kepada Bapak Hideki ini pertanyaan apakah ditulis sebelumnya dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris begitu. Jika iya, apakah boleh meminta versi bahasa Indonesianya? Nah, itu adalah cara saya mengumpulkan data. Teman-teman yang akan menganalisis bagaimana apa bagaimana kata umpatan digunakan oleh siswa.
Nah, itu berarti yang akan kamu lakukan observasi. Observasi itu mengamati. Ketika mengamati pun kamu harus berhati-hati, jangan sampai keberadaanmu itu terlalu mencolok. Karena kalau keberadaanmu itu terlalu mencolok, ada di situ, maka si partisipan itu akan bias. Bias itu tidak murni. Jadi, wah, ini kita lagi direkam nih, jadi jangan terlalu banyak kata umpatannya, misalnya seperti itu. Jadi dia tidak natural lagi ketika berbicara. Nah, itu harus diperhatikan juga bagaimana ketika kita mengambil data itu tidak bias. Atau mungkin misalnya kalian ingin melihat bagaimana guru mengajar. Kalau kemudian kamu melakukan observasi. Nah, itu kan pasti apa ya yang namanya manusia ketika mereka merasa dan tahu bahwa mereka sedang diobservasi, diamati, dan akan diambil datanya untuk penelitian, maka si guru ini akan, wah, saya performnya harus bagus nih, begitu. Nah, itu akan menjadi salah satu bias juga. Jadi harus apa namanya ya, harus dihindari hal-hal yang semacam itu. Oke. Setelah saya katakanlah mendapatkan versi bahasa Indonesianya dan juga versi bahasa Inggrisnya, kemudian eh, saya akan membaca artikel tersebut. Oke, lalu setelah membaca artikel tersebut, misalnya ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya, saya masukkan ke sini, lalu akan saya teliti. Saya teliti, oke, ini termasuk jenisnya apa, jenis kosakata apa, lalu strategi yang digunakan apa. Nah, ini tadi yang pas kita membuat apa namanya lembar analisis data. Jika sudah selesai, maka kita akan menginterpretasikan hasilnya. Hasilnya itu berarti seperti apa ya? Oh, ternyata kebanyakan kosakata budaya Indonesia itu tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Hanya misalnya tetap menggunakan bahasa tersebut tetapi diberi penjelasan. Misalnya seperti itu juga sangat boleh sekali. Mungkin kita akan menemukan hal-hal yang semacam itu. Nah, itu disebut dengan interpretasi hasil. Interpretasinya berarti bahwa penulis Indonesia ingin tetap mempertahankan ciri khas keindonesiaannya pada saat menulis begitu. Nah, mungkin kita bisa menginterpretasikan demikian. Jadi itu cara pengumpulan datanya seperti itu, kemudian teknik analisisnya seperti itu. Jadi mereka nyambung. Oke. Dengan demikian sudah selesai. Jadi dari teknik analisis, dari teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis itu dia akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, bagaimana dengan keabsahan data? Kalau kita membuat sebuah penelitian, apakah data yang kita teliti itu sah? Apakah data yang kita teliti itu baik atau tidak? Maka kita bisa menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi itu berarti mengtriangulate itu meng-cross-check apakah sumbernya itu valid atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan juga misalnya, oke, karena sumbernya itu adalah jurnal Scopus. Jurnal Scopus, di mana jurnal Scopus orang yang akan memuat tulisan mereka di sana itu harus ada serangkaian review terlebih dahulu sehingga bahasa Inggrisnya akan benar-benar dicek misalnya seperti itu. Kemudian triangulasi metode, oh apakah dengan meneliti eh, apa bagaimana mahasiswa itu menggunakan kosakata umpatan dengan observasi, apakah itu sudah benar atau belum? Atau mungkin hanya dari teks misalnya teks WA mereka begitu. Apakah itu sudah cukup? Nah, itu bisa juga. Atau member checking. Member checking itu kalau skripsi kan dikerjakan oleh satu orang ya, jadi tidak ada member checking. Mungkin yang bisa dilakukan adalah ya si dosen, sebenarnya dosen itu dianggap satu bagian atau satu tim, orang yang sama dengan si penulis. Mungkin kamu bisa minta ke teman yang dia itu memang bagus dalam
mata kuliah tersebut atau topik tersebut untuk mengecek data kamu. Kalau saya punya data seperti ini, apakah ini sudah cukup atau belum ya begitu. Nah, itu boleh dilakukan dengan member checking. Kalau kita menulisnya rame-rame bersama-sama, jadi apa yang saya teliti, apa yang saya analisis, minta tolong dicek oleh orang lain, kira-kira seperti ini sudah oke atau belum ya begitu. Nah, itu namanya member checking. Ada juga audit trial. Audit trial itu kalau eh, teman-teman yang apa namanya biasanya orang-orang pendidikan nih mau membuat satu metode pembelajaran atau satu cara pembelajaran apakah efektif atau tidak atau bahan ajar, buku ajar begitu apakah dengan menggunakan alat seperti itu apa ya efektif atau tidak untuk meningkatkan kemampuan writing. Nah, itu bisa dengan menggunakan audit trial. Itu sangat memungkinkan sekali. Oke, ada satu pertanyaan dari Ayu. Oke, materi pertemuan 34 tidak ada di YouTube. Nanti mungkin Pak Yunus yang bisa menjawab untuk pertanyaan Ayu ya. Iya, sedang proses. Siap. Sedang proses Ayu, terima Iya, kasih. ditunggu ya. Siap, siap. Oke, jadi nanti audit trial itu juga mungkin dilakukan. Saya masih apa ya? Saya ingat dulu itu apa teman saya jadi mau meneliti bagaimana dia melakukan penelitian sosiolinguistik. Bagaimana apa namanya siswa di Yogyakarta itu berkomunikasi. Apakah mereka itu menggunakan satu bahasa atau dengan menggunakan banyak bahasa begitu. Lalu mereka diminta juga untuk mengisi kuesioner. Nah, sebelum kuesionernya itu dibagikan kepada siswa, jadi harus ada yang namanya diaudit terlebih dahulu. Apakah kalau nanti pertanyaan semacam ini diberikan kepada siswa, siswanya bisa mengerjakan. Kalau ternyata pertanyaannya terlalu susah, oh berarti kuesionernya harus direvisi lagi bahasanya untuk lebih mudah dipahami. Itu bisa. Atau misalnya kemudian eh, saya mau melihat apakah ketika saya membuat buku teks pembelajaran semacam ini bisa meningkatkan kemampuan speaking siswa atau tidak ya, panduan buku semacam ini. Misalnya sudah disampaikan kepada siswa, kemudian sudah diajarkan, kemudian di tengah-tengah saya perlu melihat apakah ini bukunya sebenarnya efektif tidak ya untuk meningkatkan kemampuan siswa. Nah, itu kemudian saya audit, saya lihat, oh ternyata kok kurang cocok, kurang tepat. Berarti mungkin saya perlu melakukan perbaikan pada bahan ajar saya untuk supaya bisa meningkatkan kemampuan speaking siswa. Itu sangat mungkin juga dilakukan. Yang terakhir adalah pertimbangan etika penelitian. Mungkin sebelum materi terakhir saya jawab pertanyaan Ajeng. Apakah ya bagaimana caranya tepat atau valid? Itu sebenarnya peneliti sudah bisa merasakan, Ajeng. Jadi misalnya kamu akan melakukan tujuan penelitianmu itu adalah untuk melihat bagaimana siswa SMP berinteraksi sehari-hari. Apa ya bagaimana siswa SMP berinteraksi sehari-hari begitu ya. Penggunaan bahasanya seperti apa? Apakah ada apa namanya semuanya berbahasa Indonesia atau dicampur-campur? Lalu kemudian metode penelitianmu itu adalah interview. Kamu menginterview siswa. Lah, nanti kamu akan merasakan sebentar. Kan saya mau melihat bagaimana mereka berinteraksi. Kok saya interview? Kalau saya interview kan berarti saya kurang melihat bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, itu berarti sebagai peneliti saja kamu akan merasakan, wah ini sudah tidak benar ini, begitu. Nah, berarti kamu perlu untuk mengganti metodemu.
Tetapi ketika kamu melakukan penelitian, kemudian kamu merasa, oke, kan saya tujuannya adalah melihat bagaimana siswa berinteraksi dengan temannya dalam komunikasi sehari-hari. Lalu yang kamu lakukan adalah kamu mengobservasi begitu. Mengobservasi bisa melakukan observasi langsung atau observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung itu berarti kamu taruh rekaman begitu ya. Nah, kemudian setelah dari atau kamu boleh rekaman audio atau rekaman video. Kemudian setelah itu kamu akan analisis datanya. Dari situ kamu mendapatkan banyak gambaran. Kamu bisa melihat, oh ternyata mereka ketika berkomunikasi dengan temannya seperti ini. Ketika dengan teman yang cowok apa namanya, misalnya siswa-siswa putra-putra begitu, mereka berbahasa Jawa. Tapi sedangkan kalau siswi-siswi perempuan-perempuan mereka berbahasa Indonesia. Oh ternyata seperti itu polanya. Nah itu yang kamu temukan. Jadi kamu akan bisa merasakan sendiri ketika melakukan sebuah penelitian dengan metode yang kamu gunakan, kamu bisa mendapatkan data itu sebenarnya kamu tahu bahwa penelitian yang kamu lakukan itu bisa dikatakan valid atau tepat. Tetapi kalau data yang kamu ambil kok sepertinya tidak bisa menjawab apa yang mau kamu cari, berarti kamu harus mempertanyakan lagi, ah jangan-jangan metode penelitian saya kurang tepat nih, ada sesuatu yang perlu saya perbaiki lagi begitu. Itu bisa seperti itu Ajeng. Atau kalau misalnya kamu kurang yakin, maka kamu bisa menggunakan ini triangulasi. Kamu bisa bertanya kepada ahli dalam bidang tersebut. Katakanlah kepada dosenmu misal. Saya akan meneliti ini, Pak, dengan metode seperti ini bagaimana ya? Dilakukan triangulasi. Itu juga sangat mungkin sekali terjadi. Atau misalnya saya akan meneliti apa saja sosial media yang digunakan oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka. Nah, kamu bisa saja sih dengan menggunakan kuesioner, membagikan kuesioner lalu meminta siswa untuk mengisi. Nah, itu kamu perlu perlu juga melakukan trial terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya seperti ini, siswa paham nggak ya kosakata atau bahasa yang digunakan mudah atau tidak ya? Nah, itu bisa kamu tes terlebih dahulu. Kalau ternyata misalnya, oh ternyata siswa pada paham tuh diberi pertanyaan semacam ini, berarti artinya metode yang akan kamu gunakan itu tepat dan sudah dikatakan valid begitu. Hmm, kendala dalam melakukan pengambilan data itu akan sangat banyak. Dan itu beda beda apa ya? Beda peneliti akan berbeda kendalanya, beda kasusnya juga. Kalau saya pribadi ya, saat ini karena saya harus menghubungi penulis satu persatu, yang penulisnya itu saya tidak kenal siapa, jadi itu challenge, tantangan untuk saya. Saya harus mengirim email begitu, kemudian meminta kepada mereka. Pertama saya bertanya dulu apakah teks bahasa Inggrisnya ini diterjemahkan oleh penerjemah, jika iya apakah mau berbagi. Kadang ada yang membalasnya cepat, kadang ada yang tidak cepat membalas email saya. Karena budaya di Indonesia itu, kita itu bukan budaya email ya. Jadi budaya kita itu adalah budaya WhatsApp atau budaya telepon, SMS saja orang jarang untuk membuka. Jadi kadang agak lama untuk berkomunikasi dengan mereka karena menggunakan email. Itu salah satu kendalanya. Kemudian kendala yang lain, misalnya ketika saya mengambil data, saya tidak bisa cepat mendapatkan data. Itu juga salah satu kendala. Ada lagi teman yang karena dia ke sekolah, mungkin teman-teman ada yang akan ke sekolah. Itu harus memperhatikan juga jadwal mereka karena biasanya eh, seringnya ya
jadwal kuliah dengan jadwal anak sekolah itu kan berbeda. Ketika anak sekolah pada libur, itu biasanya mahasiswa itu masih kuliah. Nah, kadang akhirnya ada yang harus memulai mengambil data, tapi sekolahnya sudah libur, misalnya seperti itu. Itu salah satu kendala juga. Atau misalnya ada lagi harus mengambil data ke sekolahan, tapi sekolahnya sedang UN, tidak bisa diganggu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kendalanya akan berbeda-beda di setiap orang. Begitu Putri. Oke, kapan kita harus bisa memilih orang yang akan kita teliti? Apakah tidak bisa bebas jika ingin? Iya, itu tidak bisa bebas. Sebenarnya, ketika kita akan melibatkan orang ke dalam penelitian kita, itu kita harus membuat yang namanya inclusion kriteria tadi, Bulan. Jadi kamu mau meneliti saya ya, atau misalnya kamu deh, kamu mau meneliti eh, apa kemampuan writing, academic writing, berarti kamu tidak bisa semua mahasiswa yang ada di UMS. Mungkin kamu bisa lebih spesifik. Spesifiknya oke, karena academic writing dan yang sudah bagus academic writingnya adalah mereka yang sudah semester 7 karena misalnya mereka sudah memulai menulis skripsi atau proposal begitu. Nah, itu sangat mungkin. Jadi tidak bisa bebas yang serampangan itu tidak seperti itu. Meskipun ada yang namanya random sampling itu ya udahlah siapa aja deh kayak gitu. Sebenarnya ya itu juga bisa sih random sampling. Cuman nanti ketika random sampling itu datamu itu akan sangat banyak dan kamu akan sangat capek. Random sampling itu misalnya seperti ini. Apa ya? Random sampling itu saya ingin meneliti apakah orang Indonesia itu puas dengan pemerintahan sekarang gitu. Nah, ya sudah. Lalu saya ke apa namanya ya? Saya pergi ke tengah kota nih di Jakarta, ada orang lewat, saya kasih saja, Pak, minta tolong isi ini dong, Pak. Misalnya seperti itu. Nah, itu boleh. Itu namanya random sampling. Itu random sampling itu berarti bebas, bebas apa saja. Begitu, siapa saja yang ada. Kesulitannya apa? Ya nanti jawabannya kurang sesuai dan akan beragam. Karena mungkin yang kamu tiba-tiba ketemu itu kan ini ya, entah siapapun itu ya. Nah, jadi itu juga sebenarnya mungkin dilakukan. Tapi pada umumnya, ketika orang membuat penelitian itu, samplingnya itu sudah purposive, sudah ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Maka kamu hanya akan menarget orang-orang ini saja yang akan kamu jadikan apa namanya partisipan dalam penelitianmu. Saya mau meneliti tentang kosakata yang digunakan oleh eh, apa anak muda. Apakah semua anak muda kan mungkin kamu memiliki keterbatasan kan? Maka kamu akan membuat purposif. Oh, mungkin hanya anak muda yang ada di Kota Malang. Kemudian anak mudanya dalam yang misalnya sering berkumpul di sini di sebuah klub misalnya seperti itu atau di sebuah taruna taruna remaja atau karang taruna seperti itu namanya sudah purposive sampling sudah mengerucut kamu sudah tahu siapa yang mau kamu libatkan dalam penelitianmu lebih sering purposive sampling dan purposive sampling sudah ada tujuannya siapa penentuannya siapa itu biasanya ditentukan dengan tujuan yang mau kamu teliti itu apa. Peneliti kesepakatan dari dua belah pihak ya, Bu. Oh iya, ini bagus sekali pertanyaannya Abel itu nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan ini, Bel, tentang pertimbangan etika penelitian.
Jadi ketika membuat sebuah penelitian itu harus ada etikanya. Etika itu dia bertujuan untuk supaya kamu itu tetap menghormati privasi orang. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak dari peneliti dan partisipan. Itu sangat penting sekali. Tidak boleh dilanggar. Misalnya, kamu ingin mengobservasi, kamu ingin meneliti percakapan sehari-hari mahasiswa atau misalnya siswa SMP. Nah, kemudian kamu menelitinya itu secara tidak langsung, yaitu di record di apa namanya ya di record begitu ya. Kamu rekam secara video. Nah, nanti kalau ada fotonya, satu, kamu harus minta konsen terlebih dahulu. Kamu harus meminta izin apakah fotonya boleh saya tampilkan mukanya begitu. Bahkan ketika nama pun juga nama nih misalnya. Hmm, yang mau kamu teliti itu apa? Misalnya mau meneliti bagaimana dosen ketika me, apa ya? Ketika bimbingan dan memberikan feedback atau memberikan apa namanya revisi kepada siswanya. Nah, itu kan biasanya kalau kita menuliskan feedback kan ada namanya ya, misalnya feedback di sini. Ini di review, di komen, kan biasanya dosen seperti ini. Coret-coret lalu diberi komen, kan di sini ada namanya. Nah, kalau bagian ini yang mau saya analisis dan saya masukkan ke data saya, ini nama ini tuh harus ditutup karena dalam etika penelitian kita tidak diperkenankan untuk membuka data selos-losnya. Jadi data-data privasi itu harus tetap ditutup. Makanya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, eh, harus ada persetujuan partisipan. Kita harus menyampaikan penelitiannya itu nanti akan seperti apa. Anda akan diminta untuk mengisi apa, apakah Anda bersedia atau tidak. Jadi jangan dipaksa. Kemudian kalau misalnya nanti ada data-data pribadi, apakah nama Anda akan dituliskan begitu dalam penelitian ini atau tidak? Nah, saya jadi ingat sebuah cerita teman-teman. Ada seorang mahasiswa dari sebuah kampus kemudian menulis sebuah skripsi. Dalam skripsinya itu dia menganalisis tentang apa pengajaran bla 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 di sekolah SMP negeri 5 bla 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 kan kadang seperti itu ya. Nah, ternyata pihak guru dan juga kepala sekolah dari SMPN Negeri 5 tersebut tidak apa namanya tidak tidak berkenan begitu karena kok hasilnya cenderung menjelekkan nama baik sekolah kami akhirnya begitulah akhirnya dipermasalahkan. Nah, memang sebaiknya ketika ada kita mengambil data di SMP negeri bla 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 itu tidak kamu tulis secara gamblang mentereng apa sih ya misalnya pengajaran di sekolah negeri bla 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 itu biasanya disamarkan namanya atau misalnya Kak seorang apa dokter atau seorang mahasiswa kebidanan ingin meneliti kesehatan di puskesmas bla 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 itu nama puskesmasnya tidak ditulis secara gamblang karena tidak diperbolehkan ada yang namanya kerahasiaan identitas. Jadi tidak di-reveal secara jelas. Kalaupun misalnya mau disampaikan secara gamblang, itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Bertanya dulu kepada si partisipan, boleh tidak Ibu kalau nanti nama Ibu saya tulis secara jelas, begitu. Nah, kalau tidak berkenan ya kamu tidak boleh menulis namanya secara jelas. Kalau misalnya apa namanya penelitianmu itu partisipannya adalah anak di bawah 17 tahun, di mana mereka itu apa namanya belum bisa mengambil keputusan sendiri, maka izin itu bukan kepada anak, tapi izinnya itu kepada orang tua. Itu sebaiknya demikian. Tetapi praktek di Indonesia belum sampai serigid itu sih, teman-teman.
Praktik di Indonesia belum. Tetapi nanti ketika kalian akan mengambil data, kemudian datamu itu akan kamu tuliskan dalam bentuk laporan apapun, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu menuliskan nama itu gamblang. Karena itu ada kerahasiaan identitas. Kalau kamu menyampaikan nama itu secara gamblang, berarti kamu membuka apa namanya? membuka membuka identitas seseorang. Jika seseorang itu kemudian nanti tidak terima, kemudian apa namanya mempermasalahkan apa yang kita tulis, itu bisa jadi malah akan mempersulit kita di masa yang akan datang. Jadi harus memperhatikan itu. Kalaupun ada kesepakatan, kesepakatannya tidak oral, tidak hanya boleh ya Bu ya, oh iya boleh Mbak. Nah, itu tidak seperti itu saja, tapi harus ada kesepakatan yang dalam bentuk tertulis. Lalu kamu harus menyampaikan juga keamanan datanya seperti apa. Oke, datanya nanti akan disimpan di mana, tidak akan disebar atau tidak akan dibagikan kepada orang-orang. Begitu. Kemudian hak partisipan untuk mengundurkan diri ada tidak? Kalau ternyata suatu saat dia ingin mengundurkan diri dan kamu memperbolehkan, berarti kamu tidak boleh lagi menggunakan data tersebut. Misalnya saya kan meminta versi bahasa Indonesia dari penulis. Tapi nanti suatu saat ketika penulis meminta saya untuk apa namanya, Mbak, saya nggak jadi ini Mbak ikut penelitian jenengan. Tolong jangan gunakan teks bahasa Indonesia saya. Lah, berarti saya tidak boleh menggunakan versi itu. Karena sudah dia berarti tidak berkenan. Jadi saya tidak boleh memaksa. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam sebuah penelitian. Dan itu semua sebenarnya juga berkaitan dengan integritas akademik. Anti plagiarisme juga sangat penting sekali untuk kita selalu perhatikan. Begitu, eh ya, Abel. Lalu terakhir, Cindy. Wah, peneliti menyebarkan data partisipan tanpa izin itu bahaya sekali, Sin. Em, Kalau partisipannya tidak berkenan, apalagi itu datanya itu adalah data yang sangat-sangat rahasia dan pribadi, ya bisa dipermasalahkan dari segi akademis atau bisa juga dipidanakan misalnya seperti itu. Sebagai contoh, teman-teman ketika beberapa penelitian itu kan ada yang sifatnya sensitif ya, misalnya tentang katakanlah teman-teman kita yang di jurusan psikologi, lalu mereka akan meneliti tentang eh, misalnya depresi begitu kan, kenapa kamu depresi, kemudian penyebabnya apa saja begitu. Nah, Kak, peneliti itu tidak boleh membocorkan siapa yang mengatakan seperti itu, karena itu mungkin adalah sesuatu yang oleh si partisipan ini tidak ingin hal tersebut terungkap oleh orang lain, atau dia maunya secara anonimus, namanya dia itu tidak jelas siapa, tapi lebih dengan nama inisial misalnya seperti itu. Kalau sampai di reveal, ya kamu membocorkan hal-hal yang bersifat sangat privasi dan itu bisa mm, mendapatkan sanksi baik secara akademis, sanksi akademik begitu ya, maupun juga sanksi pidana. Jadi harus sangat berhati-hati sekali. Pastikan kalau memang akan kamu membutuhkan kesepakatan begitu, jangan kesepakatan secara verbal saja. Boleh ya Bu? Oh iya boleh, silakan. Nah, ibunya mungkin suatu hari lupa, ya kan? Jadi kamu membuat satu lembar, kemudian kamu menyatakan bahwa nanti fotonya atau nanti eh, apa gambarnya boleh dipajang seperti itu dalam penelitian saya. Kamu ingin meneliti proses prosesi perkawinan dengan berbagai misalnya kosakata yang digunakan. Nah, itu kan berarti kamu foto ya dalam prosesi itu. Kamu harus meminta izin terlebih dahulu apakah misalnya orang-orang yang ada di dalam foto tersebut berkenan untuk wajahnya itu ditampilkan dalam karya ilmiah kamu. Kalau tidak berkenan, kamu tidak boleh memaksa atau dia nggak bakal tahu, diem-diem aja. Tetap itu tidak boleh karena
itu berarti kamu mengkhianati integritas akademik. Begitu. Jadi sangat-sangat berhati-hati sekali untuk berkaitan dengan pertimbangan etika penelitian. Pastikan teman-teman selalu meminta izin terlebih dahulu. Nanti mungkin Kak ada yang ke sekolah minta izin juga baik secara lisan maupun tertulis. Tertulis itu sangat penting karena sebagai apa ya cadangan supaya backup untuk kalian supaya nanti ketika ada masalah dan kamu dipermasalahkan, oh saya sudah meminta izin dan ini adalah izin dari beliau, berarti kamu sebenarnya sudah aman begitu. eh apa alasan teks bahasa Inggris dari jurnal Scopus dan MUS itu? Kalau dalam penelitian saya, Shiva, karena memang artikel yang menggunakan Scopus dan WOS itu mereka harus ditulis dalam bahasa Inggris dan banyak para penulis itu dia menggunakan apa namanya penerjemah begitu. Jadi saya menggunakan artikel Scopus dan WOS untuk saya teliti karena saya mau meneliti konteks penerjemahan begitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga bisa dipahami apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini tentang penelitian, metode penelitian. eh Penelitian itu sangat menarik, tetapi juga kadang melelahkan. Tetapi ketika kamu bisa melakukan sebuah penelitian atau kamu sudah bisa sampai ke fase mengambil data, kamu kemudian berinteraksi dengan masyarakat, itu akan sangat menyenangkan sekali karena kamu bisa melihat, oh bagaimana eh, fenomena bahasa yang mungkin orang anggap tidak ada fenomena apa-apa, ternyata itu unik untuk bisa kita teliti dari segi kebahasaan gitu. Dan itu menjadi suatu hal yang apa ya, menarik untuk bisa kita diskusikan sebenarnya. Bahasa itu akan selalu menarik sekali untuk didiskusikan. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak teman-teman semua. Hampir 1,5 jam kita berdiskusi. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Setelah kita sudah mengambil data dengan metode penelitian, maka kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan data dalam penelitian tersebut. Begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Yunus. Mungkin kita sudahi. Saya mohon undur diri, nggih. Oke, sip, sip, sip. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas kembali.